Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Reski Fitriani. Saya dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang relasi makna kata dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Baik, yang pertama itu adalah homonim. Homonim itu artinya kata-kata yang bentuk dan cara pelafalannya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya itu kata dasar. Dasar itu bisa merujuk kepada orang, sama yang kedua itu bisa dasar negara. Terus contoh yang kedua itu bagi. Di sini bisa maknanya itu sebagai pembagi atau bagi itu sebagai makna untuk. Ya. Terus yang ketiga itu selang. Selang di sini bisa bermakna sebagai jeda waktu atau selang air. Yang kedua itu homograf. Homograf merupakan istilah untuk menyatakan kata yang ejaannya sama tetapi pelafalannya yang berbeda. Contohnya itu seri bisa bermakna gigi seri atau imbang. Terus yang kedua itu tahu bermakna mengerti atau sebuah makanan, tahu makanan. Terus yang ketiga itu serang bisa bermakna mendatangi untuk melawan. Terus atau bisa bermakna juga sebagai nama kota. Yang ketiga itu adalah homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain tetapi berbeda dari segi maksudnya. Yang contohnya itu masa. Di sini bisa maknanya itu bisa masa air atau masa yang segerombolan orang. Terus yang kedua itu rok. Rok itu bisa bermakna sebagai rok yang pakaian, sama yang rok itu jenis rock, jenis aliran musik gitu. Tuh. Terus yang keempat adalah polisemi. Polisemi itu adalah bentuk bahasa, kata, frasa yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya meja sekolah tersebut telah memesan sekolah tersebut telah memesan 1000 meja untuk ditaruh di beberapa kelas. Perkakas yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dari berkaki dan sebagai penyangganya, atau bisa juga diartikan meja di sini sebagai meja hijau, atau contoh katanya itu seperti kayak Doni harus terseret ke meja hijau, itu dalam pengadilan gitu. Terus yang kelima itu sinestasia. Sinestasia itu adalah metafora berupa ungkapan yang berhubungan dengan suatu indera yang untuk dikenakan pada indera lain. Contohnya betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai berdandan. Terus suaranya terang sekali, atau contoh lainnya itu rupanya manis. Ya. Terus yang keenam itu peyorasi. Peyorasi itu adalah pergeseran atau perubahan makna menjadi lebih buruk atau lebih rendah daripada makna aslinya. Contoh katanya itu seperti kata istri, itu biasa diubah menjadi kata bini. Terus contoh katanya juga seperti kakek meninggal menjadi kakek mati, itu sering sekali kedengaran seperti itu. Terus selanjutnya yang ketujuh itu amelioratif. Amelioratif itu adalah proses perubahan makna, bahwa makna baru dirasakan lebih tinggi nilainya daripada makna dahulu. Contohnya itu kata yang sekarang itu biasa kata wanita itu lebih tinggi nilainya daripada kata perempuan. Terus selanjutnya hiponimi. Hiponimi itu adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik. Misalnya itu anjing, burung, dan elang yang berhiponim dengan binatang, serta mawar, melati, dan anggrek yang berhiponim dengan kata bunga. Ya. Di bagian kedua itu adalah kelas kata. Kelas kata ini ada 6 bagian. Yang pertama itu nomina atau kata benda.
nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang umumnya digunakan untuk menyatakan suatu nama. Contohnya itu saya senang bermain gitar. Yang kedua, kalimat nominal. Ya, kalimat nominal. Ya, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Terus yang ketiga itu kata verbal atau kata kerja. Kata kerja adalah jenis kata atau kelompok yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatukan suatu proses, perbuatan, kejadian, terus peristiwa, eksistensi, pengamatan, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti ibu sedang memotong rambutnya. Tuh. Terus yang keempat itu adjektiva. Itu menurut KBBI, adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nominal atau kata benda. Contohnya itu seperti buah-buahan yang kami petik di kebun belakang rasanya sangat manis. Itu kata sifat itu kayak rasa manis, sifat ya. Ya seperti itu. Terus yang kelima itu pelengkap. Jadi pelengkap adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam suatu klausa. Kata pelengkap biasa berupa nomina, adjektiva, numeral, prasa nominal, terus prasa adjektival, prasa verba, prasa numeral, dan klausa. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru. Di sini ibu itu sebagai subjek, terus membelikan itu predikat, terus adiknya di sini sebagai objek, sepatu barunya itu nomina dan pelengkap. Yang terakhir, yang keenam itu objek. Jadi objek di sini adalah hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Contohnya itu seperti ibu memasak nasi di dapur. Pada kalimat tersebut objeknya itu adalah nasi karena sebab nasi ini yang mendapatkan perlakuan langsung dari subjek dengan cara memasaknya. Subjeknya di sini kan ibu. Contoh lainnya itu seperti Putra mencuci sepeda motor di rumah temannya, atau Putri sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia di kamar. Selanjutnya adalah kata dasar. Kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Selain itu, kata dasar juga merupakan kombinasi morfem yang oleh bangsawan itu dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Contohnya itu kata tunggu, jawab, awal, guna, lelah. Terus yang kedua adalah kata menjemuk. Kata menjemuk adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk sebuah makna yang tidak dapat disisipi. Kata menjemuk ini hampir sama dengan frasa, cuman bedanya frasa di sini tidak bisa disisipkan. Kata menjemuk sendiri itu mempunyai dua jenis, ada yang setara sama tidak setara. Kalimat menjemuk setara adalah susunan kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa dengan hubungan setara. Kehadiran kalimat menjemuk setara dalam bahasa Indonesia ditandai dengan penggunaan konjungsi dan, atau, tetapi, serta, atau konjungsi lain yang mungkin muncul dalam jenis kalimat menjemuk ini adalah padahal, sedangkan, dan melainkan. Contoh kalimatnya itu seperti dia tidak sedang tidur siang, melainkan membaca buku. Terus yang kedua adalah kalimat menjemuk tidak setara. Kalimat menjemuk tidak setara yang berunsur sama, kalimat menjemuk tak setara dapat diartikan andai kata unsur-unsur subjeknya sama. Contohnya, kami sudah lelah, kami ingin pulang, karena sudah lelah, kami ingin pulang. Di sini kata ganti kami yang berujuk biasanya yang
Terus yang selanjutnya itu bentuk kata berdasarkan penggunaan. Di bentuk kata berdasarkan penggunaan ini ada dua macam. Ada kata baku sama kata tidak baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB. Contohnya itu musyawarah. Itu kata musyawarah itu yang bakunya, yang tidak bakunya itu kata musawarah. Terus yang kedua kata surga itu yang baku dan kata syurga itu tidak bakunya. Terus yang selanjutnya itu non baku. Di non baku ini ada 3 jenis. Ada kata slang, kata jargon, sama kata prokem. Kata slang itu adalah kata yang diciptakan oleh masyarakat, atau sekelompok masyarakat yang penuturannya itu singkat. Contohnya seperti kata sabi yang diartikan sebagai bisa. Kata kui itu biasa digunakan oleh remaja-remaja yang artinya ayo gitu kan. Kata ini bisa digunakan paling lama biasanya 5 tahunan. Kata-kata seperti ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Terus yang kedua itu jargon. Jargon itu adalah kata yang diciptakan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat yang menggunakan kata sandi atau dengan yang disingkat-singkat, seperti kata kaprodi yang artinya kepada ketua kaprodi, ketua prodi, terus kapcur, ketua jurusan, terus cutting juga. Cutting itu ketua tingkat itu. Terus yang ketiga itu adalah prokem. Prokem itu kata yang diciptakan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat yang waktu penuturannya itu lama. Contoh seperti kata yang awalnya itu pakai menggunakan kata aku kamu yang sekarang menjadi kata lo gue yang sampai sekarang itu masih digunakan. Terus kata udik kata norak kata norak itu sampai sekarang yang masih digunakan, yang artinya itu udik.